Joe Adit berada di salah satu gereja yang terunik di Bali ini dengan ornamen-ornamen ciri khas Balinya. Oke sahabatku, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update, channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Seperti request teman-teman semuanya, Joe Update hari ini memenuhi request dari subscribernya Joe Update. Kita akan mereview salah satu desa yang dinobatkan menjadi desa terbaik di Indonesia teman-teman, menurut tata ruangnya dan juga adat istiadatnya yang kental dengan Hindu atau adat istiadat Bali, walaupun di desa yang kita kunjungin adalah 90% beragama Kristen. Kita akan lihat seperti apa dan virtual tour, dan nanti kalau kita bisa kita akan masuk ke gerejanya teman-teman. Ini kita tepat berada di depannya, Rahajeng Rauh Ring Blimbing Sari. Jadi kita akan mereview desa Blimbing Sari ini, salah satu desa unik atau desa wisata yang viral di sosial media dan juga sangat tentram di sini. Kita akan lihat, kita gaspol. Rahajeng Rauh Ring Blimbing Sari, inilah gate pintu masuk menuju ke desa Blimbing Sari. Jadi desa Blimbing Sari ini menurut yang Joe Adit baca 90% beragama Kristen teman-teman. Jadi desa Blimbing Sari ini sangat bersih sekali, dan juga mereka di sini adalah menganut agama Kristen, dan adat istiadat mereka hampir sama dengan adat di Bali teman-teman. Jadi kalau pas perayaan Natal mereka akan menggunakan penjor juga di sepanjang jalur ini atau di desa ini. Nah ini teman-teman, desa wisata Blimbing Sari. Kita di sini kita ke kanan. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini menuju ke desa ini hanya 30 menit atau 20 menitan dari Gilimanuk teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang suka road trip sebelum menuju ke Bali Selatan, menuju ke Kuta, Legian dan Seminyak, jadi alangkah baiknya melihat suasana indahnya desa Blimbing Sari ini. Dan dari Denpasar kayak Joe Update ini, tadi Joe Update menghabiskan waktu sekitar 3 jam teman-teman menggunakan sepeda motor ADV. Ini kita sudah masuk di desanya, desa yang asri. Lihatlah di sini, apalagi hari ini adalah hari Minggu, hari dimana biasanya umat Kristiani melakukan kebaktian di gereja yang nanti kita akan lihat. Udaranya segar sekali teman-teman. Jadi inilah suasananya, dan penginapan juga tampaknya lengkap banget. Nanti kita akan coba muter ke desa ini, kita akan lihat seperti apa desa Blimbing Sari ini dan beberapa penginapan yang nanti kita lewati. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joe Update. Ini ada fresh clean dan laundry ada di sini juga. Jadi desa wisata ini mungkin sudah mulai dikunjungi oleh para wisatawan, terutama wisatawan asingnya. Tadi kita lihat ada wisatawan asing yang berjalan kaki di sini. Desanya benar-benar rapi dan bersih seperti ini teman-teman, dan tanah-tanah mereka atau setiap rumah ini jaraknya mungkin sekitar 2 are atau 4 are teman-teman. Ini desanya bersih banget di sini. Ini ada homestay di sisi sebelah kanan. Jadi konon katanya desa ini dibentuk ketika penjajahan Belanda zaman kolonial dulu. Jadi pemerintahan kolonial dulu mengirim orang-orang yang ingin bertransmigrasi atau membuka hutan di Bali Barat ini. Kalau tepatnya sekitar tahun 1939 teman-teman. Jadi mereka dibawa ke sini untuk merambak hutan atau membuat desa atau komunitas, dan di sini semuanya Kristiani atau Kristen, dan sampai sekarang mereka tetap mempertahankan agamanya dan kepercayaannya, dan juga mereka tetap rumah-rumah mereka berukiran adat istiadat Bali. Lihatlah di sini ada gate-gate kembar seperti ini teman-teman, seperti mencirikan rumah-rumah orang Bali. Dan jalur ini tampaknya sangat asri sekali. Jalannya hot mix, dan buat teman-teman yang menggunakan mobil juga tampaknya menggunakan mobil sangat nyaman di sini. Dan jalannya juga cukup lebar teman-teman. Dari arah Jalan Raya Denpasar Gilimanuk juga kita lihat masuk ke desa Blimbing Sari ini menggunakan Google Maps sudah tepat banget, dan sudah langsung menuju ke gate yang tadi kita lewati. Rumah-rumah warga seperti ini. Mungkin pas Natal di sini
Mereka warga-warga di sini menggunakan atau memasang penjor-penjor sama seperti Galungan dan Kuningan yang ada di Bali. Dan juga gerejanya katanya ukiran ciri khas batu padas ukiran Bali teman-teman. Nanti kita akan lihat. Oh, ini dia di depan ini teman-teman. Oh, ternyata ramai juga. Apakah kita bisa masuk? Nanti kita akan lihat seperti apa. Oh, ini ada umat-umat yang akan melakukan persembahyangan tentunya. Dan sekarang ini adalah pukul 11 siang. Tadi dari Denpasar juga ada jam 7 pagi teman-teman. Dan ini adalah umat-umat yang akan melakukan persembahyangan. Ini gerejanya teman-teman. Gereja Kristen Protestan di Bali. Jadi Protestan Christian Church in Bali, Jemaat Blimbing Sari, Desa Penel atau Gereja Penel. Oh, lumayan teman-teman seperti ini. Ukiran-ukiran yang bisa dibilang ciri khasnya orang Bali seperti ini. Wow. Katanya nanti di sana ada banyak sekali homestay yang disewakan. Coba kita balik arah dan kita coba ke kanan ya teman-teman. Kita lihat seperti apa gerejanya. Ini Jalan Nusa Indah. Dan di depan ini adalah kantor perbekal atau kantor kepala desanya. Ini mungkin ada orang-orang yang akan melakukan persembahyangan nanti karena ini adalah hari Minggu. Kita coba masuk ke sini. Ini gerejanya teman-teman. Gereja Penil. Lihatlah corak-coraknya sama seperti pura-pura yang ada di Bali. Jadi di sini benar-benar bisa dibilang desa ini memang ikut dengan adat istiadat Bali. Ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi ini juga sambil Joe Update nge-vlog. Jadi buat siapapun, agama apapun yang datang ke Bali, mungkin alangkah baiknya kita mengikuti adat ataupun tradisi yang ada di Bali seperti rumah-rumahnya teman-teman. Jadi rumah-rumah ukiran khas batu padasnya Bali ini patut dilestarikan ketika kita berada di Bali. Seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Setuju nggak? Nanti tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Ini kita di rumah-rumah warga. Ini juga pertama kali Joe di sini dan ini dekat sekali dengan Taman Nasional Bali Barat teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen datang ke Taman Nasional Bali Barat juga bisa sempatkan parkir atau menuju ke sini atau berkunjung ke Desa Blimbing Sari ini. Ini kita coba putar arah lagi. Yuk. Jadi rumah-rumah di sini tanahnya mungkin sekitar 4 are teman-teman di sini. Lihatlah di kawasan ini. Jadi zaman kolonial dulu Belanda menaruh orang-orang di sini untuk membuka lahan atau membuka hutan. Katanya dulu ini adalah hutan belantara yang tidak disentuh oleh manusia. Dan orang-orang yang dikirim dari zaman kolonial ke sini, mereka langsung menetap di sini dan membuat komunitas dan membuat desa. Dan sekarang menjadi desa wisata yang menjadi kebanggaan juga bagi warga Bali atau warga Hindu Bali yang menjadi dominan di Bali ini. Tapi dengan melihat gereja yang memang mereka menghargai adat istiadat Bali, jadi Joe Adit merasa sangat senang banget teman-teman. Kita sudah berada di gereja Penil lagi. Ini Joe Adit ragu-ragu masuknya apakah boleh atau tidak teman-teman. Jadi yang jelas kita sudah lihat situasinya seperti apa. I love Blimbing Sari. Ini kita berada di gerejanya lagi. Cantik ya teman-teman. Biasanya kalau gereja itu pastinya berdesain kelas Eropa. Dan ini nggak ada orang, jadi Joe Adit juga agak-agak khawatir untuk masuknya. Nggak enak karena ini adalah tempat suci bagi umat Kristiani. Jadi takut juga Joe Adit untuk masuk. Kalau ini pura pasti Joe Adit akan masuk. Ini parkiran area. Nah, buat teman-teman yang nantinya pengen stay di sini menikmati atau mengikuti prosesi upacara yang ada di sini, jadi di sekitaran sini banyak sekali homestay. Sudah ada nomor teleponnya. Jadi yang berwarna biru seperti ini adalah homestay teman-teman. Maria Pada. Ini beberapa homestay yang
memang disewakan untuk para pendatang. Ini ada Homestay Salum. Ini kita desanya tampaknya asri seperti ini ya teman-teman. Lihatlah. Ini kita coba buatkan video secara detail. Nanti buat teman-teman yang pengen datang ke sini, Joe Update akan rekomendasikan untuk datangnya di pagi hari teman-teman. Apalagi datang dari Pulau Jawa misalnya menggunakan mobil. Teman-teman setelah menikmati ayam betutu mentempe di Gilimanuk, teman-teman bisa langsung mampir ke sini atau ke hutan Bali Barat dulu, langsung bisa berwisata di desa yang menjadi salah satu kebanggaan atau menjadi nantinya mungkin akan menjadi salah satu top destinasi untuk para wisatawan yang ingin berkunjung di khususnya di Bali Barat ini. Dan di sini juga ada air terjun loh teman-teman. Joe Update belum pernah ke sana. Mungkin kalau ini teman-teman mendukung channel ini ataupun menonton dan memberikan supportnya di kolom komentar, Joe Update akan mungkin akan datang lagi. Kita akan coba Taman Bali Barat. Kita akan coba waterfall atau air terjun yang ada di sini. Ini homestay juga, namanya Tari Taman. Jadi homestay di sini sudah seperti rumah ya teman-teman, dan lingkungannya juga sangat nyaman sekali. Mungkin buat teman-teman Kristiani yang mungkin ingin merasakan ibadah yang berbeda, mungkin bisa datang ke sini. Katanya juga kalau pas Natal mereka menggunakan udeng ataupun ciri khas pakaian orang Bali loh teman-teman. Jadi ini sangat unik banget. Mungkin nanti di akhir tahun kalau Joe Update ada waktu, kita akan coba melihat prosesinya seperti apa. Apakah benar acaranya atau orang-orangnya yang ada di desa Belimbing Sari ini menggunakan pakaian adat Bali, dan ada hiasan penjor yang menghiasi desa ini sama seperti di desa Penglipuran. Jadi menurut Joe Update nanti ini akan menjadi saingan loh teman-teman. Kita ke sini juga nanti akan tembus ke jalurnya yang tadi. Perbukitan kita lihat tadi ada gunung-gunung yang lumayan. Kalau di pagi hari mungkin sunrise-nya sangat cantik banget, dan juga sunset mungkin ya dapat. Kalau sunrise kemungkinan akan pasti dapat di sini. Sunsetnya Joe Update kurang tahu. Ini masih ada tanah-tanah kosong teman-teman. Jadi jarak antara rumah dan rumah ini memang benar-benar jauh-jauh teman-teman. Jadi sangat nyaman sekali di sini. Lihatlah rumah-rumah mereka nih lumayan besar-besar loh teman-teman. Kita coba ke kiri sini lagi ya. Kita puterin lagi sekali. Ini namanya Jalan Pelopor. Ini Joe Update sudah berasa nyaman sekali di sini dan pingin sekali membuat video. Kita puterin lagi sekali teman-teman, agar lebih detail dan lebih jelas lagi. Kita putar-putar lagi. Kalau di pagi hari tentunya ini udaranya akan sejuk, dan kita bisa bilang ini di tengah-tengah hutan teman-teman. Kita bisa bilang ini di tengah-tengah penduduk yang sangat sepi. Jadi udaranya tentunya polusi sangat berkurang, dan O2-nya mungkin ini sangat bagus buat paru-paru ya kalau stay di sini. Lihatlah rumah-rumah mereka. Joe Update kok merasakan mereka ini semuanya orang kaya ya. Kalau di Denpasar rumahnya paling gede itu 1 are teman-teman, tapi di sini kok besar-besar begini. Ini tadi kita udah lewati. Ada homestay juga di sana. Kita coba putar-putar lagi. Jarang juga kita lihat motor ataupun orang-orang nongkrong di depan-depan rumah teman-teman. Mungkin mereka keluarnya di sore hari. Dan ini juga ada rumah yang memiliki garden yang cukup cantik juga di sisi sebelah kanan. Jual bensin. Nah, seperti yang tadi Joe Update bilang, lihatlah bukit-bukit di sana. Bukit-bukitnya sangat cantik banget teman-teman, estetik sekali. Ini salah satu desa yang bisa dibilang menjadi saingannya nanti mungkin desa Penglipuran, yang benar-benar autentik dan juga unik ya. Nah, ini ada homestay juga di sisi kiri ini. Ini kita sudah muter lagi, di depan ada gereja lagi teman-teman. Tidak sia-sia Joe Update datangnya dari kota Denpasar 3 jaman ke sini.
Ternyata desanya sangat cantik sekali. Dan pagar-pagar di sini juga pendek-pendek ya teman-teman. Jadi pastinya desa ini adalah salah satu desa yang aman juga. Jadi melihat dari rumah-rumah mereka, bisa dibilang rumah-rumah dan pagar-pagarnya terbuka seperti ini. Jadi Joade yakin desa ini persatuannya kuat dan juga keamanannya pasti sangat bagus sekali, sehingga rumah-rumah mereka terbuka seperti ini dan aman juga. Ini tadi kita sudah lurus, kita ke kiri, ini kita coba ke kanan ya. Ada apa sih di kanan ini? Kita lihat yuk seperti apa. Oh, di sini sudah ada sekolah juga. Merry Christmas teman-teman yang ada di sini. Jadi pagar-pagar mereka pendek-pendek ya teman-teman. Ini menandakan desa ini desa yang benar-benar aman, terbuka. Jadi mereka mungkin di antar tetangga mereka adalah sangat akrab sekali, dan juga komunikasi mereka juga bagus. Katanya juga di sini memiliki kuliner yang unik juga. Jadi ada ayam betutu juga katanya di sini teman-teman. Kita coba lihat, siapa tahu nanti kita ketemu warungnya ataupun restorannya di sini. Ini andaikan mungkin karena kemarin sempat hujan deras banget dan ini rumput-rumputnya sudah mulai tumbuh teman-teman. Mungkin nanti akan ada gotong royong lagi di desa ini untuk membersihkan desa ini. Oh, ini masih jauh juga ke sana ternyata. Asik. Semoga teman-teman tetap di jalur gaspol, kita benar-benar explore desa ini. Joade penasaran di mana sih warung betutunya yang katanya terkenal. Tabur Tuai, Simantri, Gapoktan. Oh, ini kemana ya? Andaikan datangnya di sore hari atau di pagi hari, tentunya akan lebih cantik banget di sini teman-teman. Dan katanya di sini juga warganya adalah kebanyakan adalah petani. Jadi di sekitaran sini adalah kebun-kebun warga. Yang dulunya hutan sudah menjadi perkebunan warga. Balai Paruman Penil. Oh, ini ada balai parumannya atau balai banjarnya teman-teman di sini. Pondok El Tapa ke sana. Oh, ini balai parumannya. Tempat untuk pertemuan. Ini kita putar balik lagi. Nah, ini ada pos kamling di sini. Jadi mungkin pos kamling ini disiagakan untuk menjaga desa ini agar tetap aman, nyaman, dan aman tentunya. Ini benar-benar asik sekali. Ini ada homestay lagi teman-teman, namanya Wayan Wara Family. Jadi di sini 99% adalah Kristiani, dan mungkin 1%-nya itu antara Muslim ataupun ada umat Hindu juga ada di sini teman-teman. Tapi dari tadi Joade tidak lihat ada pura, cuma rumah-rumah mereka kelihatan memang masih ada ornamen-ornamen Balinya. Nanti Joade akan coba tuliskan di kolom deskripsi apa yang belum Jo update jelaskan ya teman-teman. Kan ini juga baru pertama kali datang ke sini. Ternyata desanya cukup unik juga. Dan tentunya karena banyak sekali penginapan-penginapan atau homestay yang ada, tentunya desa ini pasti welcome terhadap para wisatawan. Apalagi pas mungkin di akhir tahun, mungkin desa ini menjadi tempat persinggahan
atau tempat untuk melakukan upacara persembahyangan. Jadi banyak tamu-tamu juga yang ikut prosesi yang unik di sini. Ini Joadit salpok sama bukit-bukit yang ada di atas sana loh teman-teman. Jadi kita akan berhenti di sini. Tadi kita ngelihat es kelapa muda dan nanti juga kita akan coba masuk ke gerejanya teman-teman. Jadi mohon doanya kita bisa masuk ke gereja ini. Ini tempatnya cantik sekali dengan ukiran-ukirannya. Yuk kita ke sini yuk. Kita parkir di sisi sebelah sini. Tadi kita sudah ke sana, kita udah lihat, udah kelilingi desanya. Nah ini ada sosis dan juga ada warung kecil. Benar-benar mencirikan ornamen ciri khas batu padas ukiran Bali. Yuk kita coba masuk yuk. Nah jadi masuk ke desa ini tidak ada tiket dan juga tidak ada ini teman-teman, tidak ada donasi. Jadi di sini teman-teman bisa masuk dan tetap berpakaian yang sopan. Tamannya juga terawat dengan indah seperti ini. Oh ada kolamnya juga, ada kolam lilinya. Sama kayak di Kertagosa ada balik kambangnya teman-teman. Dan lihatlah ada patung-patung yang bercirikan patung-patung khas Bali. Wow, cantik sekali gereja ini. Terima kasih Tuhan, Joadit berada di salah satu gereja yang bisa dibilang terunik di Bali ini dengan ornamen-ornamen ciri khas Balinya. Merasa bangga sekali Joadit melihat bangunan yang bisa dibilang bukan Hindu tapi umat lain yang tetap menjaga mengikuti budaya Bali. Ini kita lihat teman-teman, ini ada pengakuan. Kami percaya tanah Belimbing Sari adalah tanah perjanjian yang diberi oleh Tuhan, bertujuan untuk membangun damai, sejahtera umat manusia dan memelihara kelestarian ciptaannya, agar kita menjadi berkat dan terang bangsa-bangsa. Ini ada Imade Rentan, tapak tangannya wakil generasi 1 umur 103 tahun. Ada Pendeta K. Suyaga Ayub, Ketua Majelis GKPB Jemaat Penil. Nah ini teman-teman deklarasinya yang benar-benar menjaga kelestarian dan juga membangun damai sejahtera umat manusia semuanya. Akhirnya datang juga di gereja ini. Seperti inilah tempatnya teman-teman. Sangat asik sekali di sini. Lihatlah ukiran-ukiran di sana. Oke, jadi itu tadi kita muter-muter lagi, kita lihat seperti apa di area ini. Dan di sana adalah kantor Probekal. Kita sudah muterin desanya dan kita akan coba lagi melihat yang lainnya. Jadi teman-teman, kita gaspol lagi menggunakan motor. Oke, jadi tadi parkirnya di sini dan ini desanya masih sepi seperti ini teman-teman. Oh, di sini ternyata di sini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan teman-teman. Jadi desa wisata Blimbingan ini ada rainforest trekking ya. Jadi ini kantor komitenya di sisi sebelah kiri kita ini. Ada happy trekking itu 2 jam 30 menit. Ada adventure trekking itu 4 jam. Ada hill trekking 5 jam 30 menit. Jadi bukit yang ada di sana itu, yang di depan sana, di atas sana mungkin ada trekkingnya sekitar 5 jam teman-teman. Sudah nggak sabar, mungkin kita bisa trekking di sini. Wow, mantap nih. Desa wisata Blimbing Sari ini. Kita sekarang gaspol. Kita putar di desa ini lagi. Ini desanya sepi banget. Ternyata damai banget. Ini benar-benar tempat yang healing yang bagus juga.
Kita siap-siap berangkat teman-teman. Jadi di perempatan ini ada, mungkin ini kalau malam ada lampunya akan semakin cantik menambah. Selamat tinggal Desa Belimbing Sari. Kita ke arah gate yang kembar tadi atau gate yang selamat datang tadi. Kita lihat situasinya lagi. Ini Joade benar-benar puas banget ngevlog kali ini di salah satu desa yang bisa dibilang sangat damai, tentram banget di sini. Dan tadi juga ngelihat anak-anak bermain, sangat puas banget melihat anak-anak bermain karena tidak ada kendaraan yang banyak di sini, tidak ada kemacetan tentunya. Jadi anak-anak bisa bermain di jalan-jalan seperti ini menggunakan sepeda. Kalau ini tadi Joadi kan ajak teman-teman keliling ke desanya. Jadi Joadi berpikir kalau kita nginep di sini mungkin dari pagi di sepanjang jalur ini kayaknya asik banget teman-teman. Apalagi ada air terjun juga di dekat sini. Jadi ini menambah juga kita bisa lari pagi ke air terjun dan kita balik lagi. Mungkin ini jadi petualangan bagus juga buat teman-teman nantinya yang road trip dari Jawa ataupun dari Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Jadi teman-teman bisa istirahat di sini 2 hari mungkin sebelum ke Bali Selatan. Bisa trekking dulu, bisa nginep di sini dan juga bisa melihat air terjun yang ada. Jadi bisa rest dulu di sini 1 hari atau 1 malam teman-teman. Sebelum menuju ke Bali Selatan, Kuta, Seminyak, Legian, Canggu, Uluwatu dan yang lainnya, mungkin ke Ubud. Jadi bisa rest di sini atau di baliknya juga bisa. Nanti kita sama-sama cari berapa sih sewa dari penginapan yang ada di sini. Nanti kalau Joadit nemu, kita akan tuliskan di kolom komentar nanti. Sepi banget desanya teman-teman. Bener-bener nyaman banget kalau tinggal di sini kayaknya. Ada yang tahu nggak berapa harga tanah di sini ya? Kalau ada rezeki mungkin kita bisa tinggal di sini teman-teman. Damai banget apalagi kalau di pagi hari. Tadi lihat juga teman dari umat muslim teman-teman, ada lewat juga tadi. Mungkin mereka tinggal di sini. Mungkin bagian dari 1% itu ada umat muslim dan ada umat Hindu. Nah ini Rahayu Memargi. Jadi teman-teman kita tadi masuk ke desanya dari arah depan sana. Dan ini kita sudah keluar dari Desa Belimbing Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti video Joadit yang lumayan panjang. Kita sudah explore virtual tour bersama melihat bagaimana suasana di Desa Belimbing Sari dan kita sempat masuk juga ke gerejanya walaupun kita tidak masuk ke tempat persembahyangannya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.